Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami akan men-share kepada Anda, dan pertanyaan yang pertama adalah apakah Anda berniat membeli rumah dengan cara KPR? KPR, kredit kepemilikan rumah, baik rumah subsidi maupun rumah komersil. Oke sahabat properti dan sahabat YouTuber pemula, kalau Anda berniat membeli rumah dengan cara KPR, maka ini video ini perlu Anda tonton sampai habis, sampai selesai. Kami akan buatkan catatan-catatan penting bagaimana persyaratan untuk bisa KPR Anda disetujui oleh bank dengan cara cepat. Dengan Anda melengkapi syarat-syarat dokumen lengkap, lengkapin dokumen-dokumen yang diperlukan, KPR Anda akan dicepat. Oke, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kami akan coba share kepada Anda tip cara mudah KPR Anda disetujui bank. Oke, sahabat properti. Nah, dalam hal ini ada 3 faktor utama di sini yang akan berbisnis bertransaksi. Pertama adalah developer yang membuat rumah akan menjual rumahnya kepada konsumen, tapi dengan ada 2 cara cash dan cara KPR. Nah, sekarang dalam hal ini kita akan berbicara dengan cara KPR. Ini adalah bank, salah satu bank penyelenggara KPR, namanya Bank BTN. Banyak bank yang bisa kerjasama kita, satu saja kita contohkan dengan Bank BTN. Kebetulan kami kerjasamanya dengan Bank BTN. Nah, oke sahabat properti, ini adalah konsumen yang akan membeli rumah, ini rumah yang akan dibeli, ini bank penyelenggara KPR Bank BTN-nya. Nah, ini adalah developer yang akan menjual rumah pada konsumen ini. Oke, selanjutnya apa itu KPR? Nah, ini catatan-catatan penting yang perlu Anda pertanyakan, yang perlu kita pertanyakan, karena banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan sahabat yang masih bingung, mungkin masih baru istilah KPR. Apa sih KPR? Oke. Apa itu KPR? KPR adalah kredit kepemilikan rumah. Pertanyaan selanjutnya, kedua, yang ketiga, kenapa diperlukan KPR untuk membeli sebuah rumah? Rumah jenis apa saja yang bisa dibeli dengan cara KPR? Apa untung ruginya membeli rumah secara KPR? Siapa saja jenis orang yang dapat membeli rumah secara KPR? Nah, apa saja syarat-syarat secara umum maupun secara khusus untuk mendapatkan rumah secara KPR? Bagaimana caranya supaya bank cepat menyetujui KPR Anda? Bank mana saja penyelenggara KPR di Indonesia? Ini yang penting sahabat properti yang akan kita bahas. Bagaimana cara supaya trik kalau Anda mengajukan KPR di bank tertentu, rumah apapun jenis Anda beli, yang terpenting adalah bagaimana supaya bank cepat menyetujui KPR Anda. Nah, disinilah yang akan kita bahas triknya, dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen yang terpenting yang tidak boleh Anda lewati. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa diperlukan KPR untuk membeli sebuah rumah? Oke, KPR atau kredit kepemilikan rumah diperlukan karena membeli rumah secara tunai tentu saja diperlukan biaya yang sangat besar sekali. Contoh, minimal beli rumah tipe 36 meter persegi kelas subsidi paling murah sekarang harganya 150 juta. Itu kalau beli tunai atau cash. Berbeda ketika kita membeli rumah dengan cara KPR. Dengan cara KPR, Anda hanya mengeluarkan biaya 5-10% dari DP atau uang muka dari nilai harga rumah. Jadi kalau rumah Anda harganya 150 juta rupiah, maka cukup Anda mengeluarkan dana dan hanya 10% saja. Artinya kurang lebih 15 juta. Anda sudah dapatkan rumah dengan harga 150 juta. Semudah itu, guys, sahabat properti. Jadi kesimpulannya, bisa saja Anda membeli rumah dengan cara cash tunai, tapi Anda memerlukan biaya besar.
Untuk rumah tipe 36 saja subsidi Anda harus mengeluarkan uang 150 juta. Ini belum termasuk BPHTB, pajak dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membeli dengan cara KPR, kepemilikan rumah, artinya Anda hanya mengeluarkan biaya 5-10% saja dari DP ya. Jadi sekitar 15 juta Anda sudah dapatkan rumah. Nah, bank penyelenggara KPR lah yang membantu Anda membayar uang tunai secara tunai kepada developer. Itulah enaknya dengan cara KPR. Berarti Anda tinggal menyicil dengan bank penyelenggara KPR, tergantung tahunnya berapa lama. Bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Nah, rumah jenis apa saja yang bisa dibeli dengan cara KPR? Macam-macam jenis rumah. Bisa rumah menengah, rumah premium, kelas harga 1-2 miliar bisa. Rumah subsidi bisa. Apapun jenis rumah bisa Anda beli dengan cara kredit kepemilikan rumah secara KPR. Oke, sahabat properti. Apa untung rugi beli rumah secara KPR? Nah, oke. Tentu kalau ada untungnya tentu ada ruginya. Nah, kelebihan beli rumah secara KPR, tidak perlu menyiapkan dana yang besar. Cicilan bisa meringankan pengeluaran. Uang cicilan bisa murah asalkan Anda bisa mendapatkan cicilan yang murah setiap bulannya jika membayar uang muka dalam jumlah yang besar atau mengambil KPR untuk jangka waktu yang lama. Hal ini biasanya akan berbuntut pada kecilnya biaya cicilan bulannya yang perlu Anda bayar. Oke, sahabat properti. Artinya begini, kalau kita membeli rumah, Anda membeli rumah dengan harga 1 miliar, tapi uang muka Anda besar, bisa jadi 200 juta, 300 juta. Artinya uang cicilan Anda akan jadi murah. Atau tahunnya Anda perpanjang sekitar 20 tahun sampai 25 tahun. Jadi kalau Anda misalnya uang mukanya besar tapi tahunnya pendek, misalnya 5 tahun, ya uang muka cicilannya juga jadi besar. Oke, sahabat properti. Nah, ini kelemahan membeli dengan cara KPR. Lama tenor mempengaruhi bunga. Oke, ini kalau rumah-rumah subsidi. Kalau bukan rumah-rumah komersil, artinya kalau rumah komersil itu berbeda dengan rumah subsidi. Kalau rumah komersil bunganya mengikuti suku bunga. Jadi kalau dalam tahun ini suku bunganya naik, maka cicilan Anda akan naik. Tapi kalau tetap berbeda dengan rumah subsidi, dia tetap. Artinya kalau cicilan Anda 800.000, 900.000 dalam tahun ini selama 20 tahun ya sama seperti 20 tahun. Dia tidak begitu suku bunga. Ini yang disubsidi oleh pemerintah. Oke. Nah, total uang lebih banyak jika dibandingkan dengan membeli secara tunai. Maksudnya begini, total uang lebih banyak jika dibandingkan dengan membeli secara tunai. Jadi kalau harga tunai 150 juta langsung Anda beli, ya segitu harga langsung 90 juta. Berbeda kalau Anda membeli dengan KPR. Harga rumah 150 juta bisa jadi karena Anda mencicil sebegitu tahunnya lebih panjang, bisa jadi harga 150 juta menjadi 200 atau 250 jutaan. Oke, sahabat properti. Nah, itulah kelemahannya. Nah, kelemahan dari sistem mencicil adalah Anda harus membayar nilai total pembelian rumah yang lebih banyak daripada membelinya secara tunai. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi karena mencicil sekian tahun lamanya, maka harga rumah jadi melap, jadi tinggi. Dari 150 juta bisa jadi 300 juta karena mencicil sekian tahun lamanya. Oke. Jaminan sertifikat rumah ditahan bank sampai cicilan Anda lunas. Ini biasa saja kalau Anda ini adalah jaminan. Sertifikat Anda bisa diambil dari bank setelah cicilan Anda lunas. Nah, suku bunga fluktuatif tergantung suku bunga kalau KPR Anda rumah komersil. Suku bunga tetap kalau KPR Anda rumah subsidi. Jadi kalau fluktuatifnya artinya tergantung suku bunga kalau KPR yang rumah Anda komersil. Tapi kalau rumah Anda subsidi, ya subsidi.
Kalau fluktuatif misalnya begini, harga cicilannya sekarang 2 juta. Tahun bulan depannya suku bunga naik, bisa jadi 2.250.000 atau turun bisa jadi 1.800.000. Oke. Nah, kalau suku bunga tetap, kalau KPR Anda rumah subsidi, maka dia 900.000 per bulan, ya 900.000 sampai 20 tahun, sampai seberapa lama Anda mendapatkan cicilan KPR dari rumah, dari bank. Oke. Nah, apa saja secara umum maupun secara khusus untuk mendapatkan rumah secara KPR. Oke. Nah, syarat-syarat secara umum, biasa fotokopi KK, KTP pasangan suami istri, surat nikah bagi yang sudah menikah, NPWP pemohon, surat keterangan domisili kalau tempat tinggal Anda tidak sama dengan alamat yang ada di KTP. Syarat secara khusus, surat keterangan bekerja dari instansi tempat Anda bekerja kalau karyawan swasta, PNS, TNI, dan Polri. Rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, slip gaji rincian gaji 3 bulan terakhir. Ini syarat-syarat khusus. Nah, maksud dari bagi yang sudah menikah perlu ada surat nikah. Tapi bagaimana yang belum menikah? Maka yang belum menikah ada surat keterangan dari desa bahwa Anda dinyatakan masih single dan belum. Oke, sahabat properti, kita lanjut ke session selanjutnya. Khusus kalau Anda wira swasta atau bekerja sendiri, ini yang perlu Anda lakukan dilengkapi. Kalau Anda bekerja atas diri Anda sendiri atau Anda wira swasta, atau Anda seorang pedagang, apapun bisnis Anda, dan ketika ingin membeli rumah secara KPR, baik rumah subsidi maupun jenis rumah komersil, ini tip-tip supaya KPR Anda cepat disetujui bank, ini yang perlu Anda perhatikan. Oke. Nah, usahakan buka rekening tabungan di bank mana Anda rencananya mau beli rumah secara KPR. Contohnya, sekarang hampir semua bank punya produk KPR. KPR secara seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BTN. Nah, kalau Anda membeli rumah secara KPR dengan bentang harga rumah sekitar 500 juta sampai 1 miliar, biasanya bank BCA lebih fokus kepada rumah-rumah yang sifatnya komersil atau bank mandiri. Nah, tapi kalau Anda mau beli rumah subsidi, biasanya bank seperti BTN lebih berpengalaman. Kami menyarankan Anda di bank BTN ini begini, sahabat properti. Kalau yang persoalan biasanya berdasarkan pengalaman, untuk bisa disetujui bank supaya cepat itu, bank tuh biasanya lebih respon kepada calon customer yang membuka tabungan langsung di tempat dimana Anda langsung KPR. Misalnya Anda mau KPR kan rumah Anda di BCA, padahal Anda belum buka tabungan di BCA, maka usahakan membuka tabungan di BCA atau Mandiri atau bank mana saja atau BTN sebelum kalau Anda berniat melakukan KPR di bank tersebut. Ini nilai positifnya lebih tinggi karena bank lebih mempercayai ternyata Anda adalah nasabah mereka dan Anda termasuk loyal dengan bank mereka. Oke. Nah, hal penting yang mesti Anda perhatikan dan kelengkapan dokumen adalah: pertama, slip gaji 3 bulan terakhir kalau Anda PNS, TNI, Polri, dan karyawan swasta. Karyawan swasta maksudnya Anda bekerja di perusahaan swasta. Slip gaji 3 bulan, 1 lembar 3 bulan terakhir. Artinya begini, satu lembar ini ada satu bank tertentu, kadang-kadang dia minta slip gaji per lembar. Jadi artinya 1 Januari, Februari, Maret 1 lembar itu 3 lembar. Nah, hal penting yang perlu Anda perhatikan adalah rekening koran tabungan 3 bulan terakhir. Usahakan buka buku tabungan di mana developer kerjasama dengan bank penyelenggara KPR. Bisa bank mana saja, tergantung developer kerjasama dengan bank. Oke, maksudnya begini, ini adalah contoh rekening koran. Kalau usahakan 3 bulan terakhir, kalau Anda terutama bagi yang wira swasta,
Kalau Anda TNI Polri pegawai, berarti kan gaji Anda langsung disport ke bank tertentu, biasanya bank-bank bisa BNI. Kalau TNI Polri biasanya lebih mereka arahkan ke bank-bank bangun daerah BPD. Nah, kalau Anda wira swasta, maka usahakan buka rekening tabungan di mana Anda akan melakukan KPR, misalnya di Bank BTN. Nah, di situ akan 3 bulan terakhir akan ketahuan oleh bank berapa di rekening koran Anda, berapa pemasukan transaksi Anda tiap bulannya. Jadi kepercayaan bank itu akan cepat percayanya kepada Anda, penyelenggara KPR kepada Anda, kalau seorang wira swasta setiap hari atau setiap minggu uang Anda harus menabung di bank tertentu. Jadi usahakan setiap Anda menabung selama 3 bulan, uang Anda lebih banyak Anda menabung daripada Anda ambil uangnya, karena nanti ketahuan dari laporan rekening koran yang 3 bulan terakhir. Usahakan jangan sampai setiap bulan ada saldo Anda yang kosong di sini. Ini rahasianya sebenarnya oleh beberapa bank. Bank itu akan memberi Anda kredit dengan dia hitung berdasarkan kesanggupan Anda membayar kredit Anda tiap bulan. Dari mana menghitungnya? Ya dari rekening koran yang Anda yang di print setiap bulan 3 bulan terakhir. Jadi kalau pendapatan Anda misalnya setiap bulan itu 5 juta, tapi di rekening koran Anda masih bisa Anda nabung 3 juta, artinya Anda prefer untuk bisa dapat kredit kepemilikan rumah KPR dari bank. Artinya Anda mampu untuk membayar kredit Anda. Ini rahasianya sebenarnya. Jadi kalaupun slip gaji Anda ada, ini lengkap Anda, tapi rekening koran tabung Anda tidak ada, lah ini agak sulit untuk bisa dipercepat KPR Anda. Oke, sahabat properti, kuncinya hanya di sini, di rekening koran 3 bulan terakhir. Usahakan setiap bulan Anda menabung di bank tertentu yang akan Anda jadikan KPR. Usahakan Anda tidak 3 bulan terakhir itu jangan kosong. Jadi kalau Anda ambil hanya sekedar saja, usahakan Anda nabung terus. Nah, oke. Kalau ini Anda lakukan, artinya kepercayaan bank kepada Anda akan trust tinggi sekali, maka proses bank menyetujui kepemilikan KPR Anda akan sangat mudah, pasti disetujui. Oke, sahabat properti, kalau ada ragu, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Share video ini kepada teman dan sahabat Anda yang mungkin memerlukan informasi penting dari kami. Oke, sahabat properti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.